Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah pemulihan relasi, yaitu antara kasih atau menuntut keadilan, gitu ya. Dan kita sama-sama akan melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Kita akan melihat bagaimana kedua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Barangkali kalau kita ingat tema-tema sebelumnya itu sebetulnya jelas ya, antara membuka diri atau menutup diri, jelas kita membuka diri begitu ya dalam hal pemulihan. Tetapi dalam tema kita kali ini kita akan melihat bagaimana kedua hal ini turut kita praktikan khususnya dalam pemulihan relasi. Mari sama-sama kita buka Yesaya 30 ayat 18 sampai ke 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari terjemahan yang kedua. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Ia bangkit untuk menyayangi kamu, sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat Dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan ini menjadi ayat yang kita bisa perhatikan, yang bisa kita sorot. Bagaimana Allah sendiri dengan jelas ya, dalam kitab Yesaya ini juga berbicara Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Kemudian dijelaskan juga bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Nah, lebih jauh nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlebih dahulu kalau kita melihat kasih, apa atribut yang identik dengan kasih itu sendiri? Mungkin kita bisa katakan panjang sabar, ya selalu bersabar, tidak mudah marah ketika menghadapi suatu permasalahan. Kemudian penyayang, ya barangkali ini sinonim dengan kasih ya, menyayangi. Kemudian mengampuni, ya barangkali ini contoh-contoh atribut dari kasih. Dan kita bisa lihat dalam firman Tuhan, dari Mazmur dikatakan juga Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jelas kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak baca bagaimana Allah itu sendiri adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyayangi umatnya. Dan kalau kita renungkan ya secara realistis, sebetulnya kasih itu mudah diberikan kepada siapa sih? Sudah pasti orang yang kita sayang, yang mungkin mencangkup keluarga kita, teman terdekat kita. Orang yang sudah kita percayai, sangat kita percaya. Ya barangkali itu berkaitan juga orang-orang yang sudah akrab. Kita sudah lama kenal dengan dia, barangkali sudah 10 tahun lebih kita berteman, berkawan dengan dia. Atau mungkin yang kita butuhkan, orang-orang penting dalam pekerjaan kita, ya barangkali atasan kita, manajer dan sebagainya. Mudah kita memberikan kasih terhadap mereka. Dan kalau saya coba analogikan kasih dalam ruangan gitu ya, berandai-andai, rasa-rasanya kasih itu identik dengan kalau saya terpikir ruang kelas TK gitu ya, di mana di dalamnya pasti guru-guru itu sabar dengan anak-anak ya. Anak-anak bikin salah juga rasanya nggak langsung cepat-cepat diomelin gitu ya. Tetapi di sana terjalin banyak kasih. Karena kaitannya atau relasinya itu banyak terjalin dengan anak-anak kecil yang harus disabarin, nggak boleh gampang marah ya, kasih sayang banyak terjalin di dalamnya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan keadilan? Nah, keadilan ini atribut yang identik dengan yang namanya penghakiman. Ada penghakiman ketika kita berbicara tentang keadilan. Kemudian pelanggaran, kenapa pada akhirnya dihakimi? Kenapa pada akhirnya harus ada keadilan? Karena ada pelanggaran terhadap satu aturan tertentu. Terhadap satu kesepakatan yang telah dibuat.
kemudian biasa bersifat tegas. Hukumannya pasti disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak bisa kita berbicara tentang keadilan tetapi tidak ada ketegasan di dalamnya. Dalam firman Tuhan di Ulangan dikatakan bahwa gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Ya, itu jelas merujuk kepada Tuhan Allah yang adil. Dan kalau tadi kasih gampang diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi, yang dekat, yang akrab. Rasanya keadilan ini mungkin kalau kita coba pikirkan, lebih mudah diberikan kepada orang-orang yang ya jelas telah berbuat salah. Kita temukan dia salah, terbukti salah. Mungkin orang-orang yang kita benci secara pribadi, yang kita nggak senang, mudah kita menekankan keadilan. Kemudian orang-orang yang jauh, yang tidak relevan terhadap kepentingan-kepentingan kita, terhadap pekerjaan kita. Ini lebih mudah kita menuntut keadilan, menekankan keadilan terhadap mereka ini. Dan kalau analogikan ruangan, ya ruang keadilan itu seperti ya ini penjara, tempat peradilan, di mana rasa saya di dalamnya itu suasananya dingin, saling membela ya akan kebenaran dari perspektif orang yang didakwa bersalah, dari jaksa dan sebagainya begitu. Keadilan dikedepankan dalam ruangan ini. Nah, Bapak Ibu menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana dengan ruang hati setiap kita? Ya, ketika kita melihat diri kita, adakah kasih? Atau mungkin adakah sifat keadilan itu justru mendominasi hati kita? Kita periksa hidup kita dan evaluasi hidup kita. Ya, mungkin kelemahan setiap kita itu seringkali kita subjektif, kita memandang orang. Artinya kita akan menilai segala sesuatu dari sudut pandang pribadi. Dari pikiran, perasaan, pengalaman, ada kepentingan atau tidak. Maka sebetulnya tidak mudah ketika kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, kita mau bersifat dengan kasih, bersifat dengan adil. Itu sulit karena seringkali kita subjektif. Tidak semudah itu. Ya. Tapi kita lihat bagaimana perspektif firman Tuhan menggambarkan pribadi Allah yang memiliki kasih sekaligus memiliki keadilan. Jelas dalam kitab Yesaya ini menggambarkan satu penggambaran yang utuh bagi kita semua tentang pribadi Allah, pribadi yang adil sekaligus berbelas kasih. Setidaknya dari konteks pembahasan kita pada hari ini, ada konflik yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang intinya permasalahan itu adalah pemberontakan. Pemberontakan seperti apa? Yang saya baca adalah bangsa tersebut melakukan penyembahan berhala. Saya pikir ini satu permasalahan yang umum yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menyembah dewa yang lain, menyembah allah-allah yang lain. Tidak hanya itu, secara spesifik ya kalau kita baca, kita lihat di ayat yang 9, mereka itu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka berdusta, anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan. Kemudian pada ayat yang 10, yang mengatakan kepada juru tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Jadi bagaimana bangsa tersebut datang kepada penilik, kepada pelihat orang-orang pintar, untuk melihat nasib mereka. Dan yang ketiga yang saya temukan juga bagaimana bangsa tersebut pergi ke Mesir. Apa permasalahannya? Yaitu ketika bangsa tersebut tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Memang waktu itu kondisi sedang kesulitan, tetapi bangsa tersebut memutuskan bahwa tidak akan ada pertolongan Tuhan di sini sehingga mereka pergi ke Mesir untuk meminta petunjuk dari orang-orang Mesir. Jadi dari Yesaya ini kita bisa melihat bagaimana bangsa tersebut melakukan satu pemberontakan. Maka jelas, yang pertama-tama ada keadilan yang Tuhan berikan terhadap bangsa yang melanggar, bangsa yang memberontak. Yang kita bisa lihat pada ayat yang ke-13, digambarkan bahwa kehancuran yang akan dialami bangsa tersebut dahsyat. Seperti tembok yang jatuh hancur berkeping-keping. Dilanjutkan di ayat yang 14 sebagai tempayan yang dihancurkan pemiliknya. Jadi bukan tanpa hukuman ketika bangsa tersebut memberontak. Bukan tanpa hukuman ketika bangsa tersebut memilih untuk mencari petunjuk dari pribadi yang lain selain daripada Allah. Ada hukuman yang juga Allah telah siapkan, satu hukuman yang tegas.
Tetapi saya berpikir tidak sampai di situ, kita juga melihat bahwa di dalamnya terkandung kasih. Kasih yang kita bisa lihat melalui satu pengharapan. Pada ayat yang 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Memang benar ada satu hukuman yang telah disiapkan, tetapi kasih Tuhan dinyatakan juga melalui pengharapan yang Ia berikan. Kalau engkau balik kepadaku dan engkau tinggal diam, maka ada keselamatan. Di ayat yang 18 juga sama. Bahwa Allah turut menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi tidak hanya sekedar keadilan, tidak hanya sekedar hukuman yang dinyatakan, menanggapi suatu konflik, menanggapi suatu pemberontakan. Tuhan juga menjanjikan suatu keselamatan. Dan itu adalah satu kasih yang bisa kita lihat terkandung dalam keadilan Tuhan. Dalam hukuman yang juga Ia akan berikan. Ternyata di dalamnya ada kasih. Nah, ini yang menjadi tujuan. Ini tujuan Allah. Ya, bagaimana bangsa Israel itu bisa kembali menyembah kepada Allah. Jadi ketika Dia menyatakan bahwa akan ada hukuman, itu bukan agar bangsa tersebut hancur, hilang, binasa, punah. Tetapi ketika Dia menyampaikan bahwa akan ada hukuman yang mana di dalamnya tetap terkandung pengharapan, kerinduan Allah adalah agar bangsa tersebut bisa kembali menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Bagaimana pada ujung akhirnya relasi antara umat dengan Allah itu bisa pulih. Kembali bangsa tersebut bisa bersuka cita menyembah Allah. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan ketika bangsa tersebut memberontak. Memang benar Dia menyuarakan melalui Nabi Yesaya suatu penghukuman. Tetapi ada pengharapan. Dan perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa tujuan akhirnya Allah ingin relasinya pulih. Allah ingin bangsa tersebut kembali bersuka cita bersama dengan Dia di gunung Tuhan. Jadi tujuan akhir Tuhan adalah pemulihan relasi. Itu yang perlu sama-sama kita saksikan. Maka kita berbicara pemulihan sejati yang mana harusnya ada relasi yang tetap terjalin. Plus saya katakan ada satu pembelajaran juga. Di sini terjadi pemulihan sejati. Jadi relasi tetap terjaga, ditambah ada satu pembelajaran yang baru, pengenalan yang baru, pemahaman yang baru. Maka kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kala konflik hadir, saya yakin dan bersama kita semua mengalami dendam, kita semua mengalami kecewa, marah, kesal, atau mungkin rasa malu karena konfliknya terbuka. Ya, orang tahu. Kemudian mungkin frustasi, putus asa. Jadi tidak bermakna lagi. Karena konflik itu terjadi, kita alami. Kita kesal, sedemikian kesal. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika kita dikuasai perasaan marah, dendam, kesal, yang pasti kita ingin lakukan hanyalah ingin menekankan keadilan, menuntut keadilan, menghukum, menyatakan bahwa dia salah, sedangkan saya benar. Itu yang mungkin menjadi pikiran setiap kita ketika konflik memenuhi, ya kita alami konflik memenuhi hati kita. Tetapi tetap perlu kita ingat bagaimana bicara tentang kasih dan keadilan. Kedua hal ini harus tetap proporsional. Tidak terlalu condong pada kasih atau juga terlalu menuntut keadilan sampai seolah-olah tidak ada kasih. Karena seperti yang sudah kita baca, sudah kita pelajari, kedua hal ini juga adalah bagian dari sifat Allah yang tidak terpisahkan. Kalau kita berbicara kasih tanpa keadilan, ya barangkali ini terjadi ketika kita lebih menghargai relasinya, karena mungkin kita sungkan, kita nggak enak, alhasil kita menjadi permisif terhadap satu pelanggaran, terhadap dosa. Ya sudahlah nggak apa-apa ya, kita lupain aja.
Padahal sebetulnya pelanggaran yang dilakukan itu signifikan. Harus diberesin. Tetapi kalau kita menekankan hanya kepada kasih, akhirnya dosa tersebut dibiarkan. Masalah tidak selesai, bisa jadi itu sama dengan kita membiarkan dosa. Ada satu dosa yang berakar, tapi kita biarkan. Kenapa? Karena kita lebih memilih relasinya ada, kita nggak enak gitu ya. Kita lebih memilih kepada kasih. Dan sudah pasti akhirnya kita tidak terlibat dalam upaya untuk mendidik. Ketika kita tidak menyatakan kesalahannya, ketika kita tidak menegur, orang tersebut ya sudah pasti tidak belajar, tidak mengerti, tidak paham bahwa dia salah. Sudah pasti dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Karena ketika kita membiarkan sudah pasti tidak ada didikan. Maka saya katakan dalam permenungan bahwa kasih seharusnya mendidik dan membangun. Ada orang yang salah kaprah tentang kasih bahwa ya kasih itu harusnya membiarkan kita mencintai apa adanya begitu ya. Maka kita terima juga pelanggaran dosanya. Sebetulnya itu bukan kasih yang sejati. Kalau kita melihat kasih itu seharusnya juga mendidik, membangun, mengarahkan kepada diri yang lebih baik. Kita bisa temukan di dalam Ibrani. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi dalam kasih justru bukan pembiaran yang terjadi. Tetapi justru di dalam kasih seharusnya ada didikan. Bahkan mungkin ada teguran yang tegas. Yang membawa seseorang menyadari akan kesalahannya. Dan dia bertumbuh. Dan dia dididik, dibangun. Semakin lebih baik. Begitupun sebaliknya. Kalau kita berbicara keadilan yang tanpa kasih. Ya, ini justru sebaliknya terjadi ketika kita rela mengorbankan relasi demi menekankan kebenaran. Ya. Alhasil apa? Timbul kebencian. Dalam proses kita menghadapi masalah, justru kita menimbulkan pahit di hati pihak yang lain. Kebencian, dendam. Kemudian mungkin masalah utama selesai. Tetapi timbul masalah yang baru, masalah relasi. Setelah menghadapi konflik. Jadi memang masalah mungkin selesai. Tapi tanpa pemulihan. Dan Bapak Ibu hari ini kita berbicara tentang pemulihan bukan? Maka tidak bisa disamakan antara masalah selesai dengan pemulihan. Masalah bisa selesai kalau kita menekankan kebenaran. Barangkali ada jalan tengah. Tetapi ketika itu dilakukan tanpa kasih, barangkali tidak ada pertumbuhan. Barangkali tidak ada pemulihan. Keadilan pun seharusnya didorong oleh kasih. Dalam Wahyu juga sama. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ayat firman Tuhan pun menekankan kedua sifat ini beriringan. Tidak mungkin kasih terpisah dengan keadilan. Tidak mungkin keadilan terpisah dari kasih. Kalau kita berbicara, kalau kita merindukan pemulihan terjadi bagi setiap kita. Pemulihan sejati terjadi yang kita alami. Lantas bagaimana? Bagi kita di tengah-tengah keterbatasan setiap kita, kelemahan setiap kita, barangkali faktor subjektivitas, kita bisa menghidupi, menyatakan keadilan sekaligus kasih, khususnya dalam upaya pemulihan relasi. Pertama-tama kita harus menyadari kelemahan kita, begitu ya. Kita masih bisa sering menekankan kepada kepentingan diri. Kalau mungkin kita terbukti kita yang benar, begitu ya. Jangan kita langsung ingin menghukum, membuat jerak, bahkan mempermalukan. Atau mungkin ketika kita terbukti lebih salah, begitu ya. Atau memang kita yang salah. Jangan juga kita menuntut untuk dikasihani, dimaklumi, atau diampuni dalam artian dilupakan, begitu ya. Sadari secara adil dan penuh kasih, begitu. Jangan sampai penekanan kita menghadapi satu permasalahan adalah kepada kepentingan diri
Karena pada akhirnya kalau kita menekankan kepentingan diri, ya tidak terjadi suatu pemulihan yang sejati. Hanya kita luput dari masalah saja. Hanya melewati masalah, menyelesaikan masalah. Signifikansi perlu kita ingat ya. Apa pentingnya kasih dan keadilan? Yakni bagaimana umat menerapkan satu proses pemulihan yang Allah terapkan. Setiap kita dipanggil untuk mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Pemulihan yang kita upayakan bukan hanya sekedar respon atas konflik. Melainkan seharusnya menjadi satu wujud nyata dari kehidupan yang mencerminkan kesetiaan Allah. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu semua seharusnya kita hidupi untuk mencerminkan Tuhan. Untuk menyatakan sifat Allah dalam konflik sekalipun. Seharusnya kita mau menerapkan satu proses pemulihan yang Allah terapkan. Ketika ia berelasi dengan umat. Allah itu yang telah menyatakan bahwa dia turut memberikan keadilan dan juga kasih. Begitupun setiap kita. Kalau kita rindu sungguh-sungguh mencerminkan kesetiaan Allah, maka seharusnya kita juga mau mengupayakan bagaimana ada keadilan dan ada kasih. Kemudian pemulihan sejati, bukan sekedar menenangkan konflik atau menutup masalah. Tapi pemulihan sejati ini juga menyentuh akar luka, menegakkan keadilan dengan kasih dan membangun kembali relasi yang kokoh. Jadi perlu kita ingat bahwa ini menjadi satu hal yang penting ketika kita berbicara ada keadilan dan kasih. Ya. Yang pertama adalah kita rindu mencerminkan Allah. Yang kedua kita rindu menciptakan satu pemulihan yang sejati. Bukan satu pemulihan yang semu. Tetapi yang sejati. Bagaimana pemulihan tersebut dapat menyatakan akar masalah. Dan dari situ juga menimbulkan satu kebangunan, suatu didikan yang baik. Dan dikatakan membangun kembali satu relasi yang kokoh. Mungkin secara praktik ya, ini yang coba saya urutkan begitu. Pertama kita bisa mulai dengan mengakui dengan jelas kesalahan yang kita perbuat. Ketika diperhadapkan dengan konflik. Mulailah dengan mengevaluasi diri, melihat kepada diri. Dan kita mengakui bahwa ada kesalahan yang juga kita telah perbuat. Barangkali konflik itu terus berlangsung awet ya. Karena mungkin kita merasa kita tidak ada salah. Sekecil apapun itu kita merasa kita tidak ada salah sama sekali. Yang kedua setelah kita juga mengevaluasi diri. Kita lihat, kita dengar, kita pahami perspektif pihak lain. Apa yang mungkin menjadi alasan dia berbuat demikian? Apa yang melatar belakanginya? Kita coba pahami. Kemudian ketiga, kita juga coba menyampaikan kebenaran. Apa yang seharusnya? Barangkali kita bisa minta tolong pihak yang ketiga. Untuk melihat dengan lebih objektif. Kebenaran yang baik dengan baik. Apa yang seharusnya? Tentu dengan kata-kata yang sopan. Tidak dikuasai oleh emosi. Kebenaran tersebut disampaikan dengan baik. Dan yang keempat itu berdoa. Yang pasti kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Agar relasi tersebut dapat dipulihkan. Bahkan setelah konflik ini relasi tersebut diperkuat. Semakin dalam, semakin kokoh. Saya yakin dalam praktiknya tidaklah mudah. Tetapi Tuhan yang melihat kerinduan hati setiap kita. Adakah setiap kita dikala konflik, dikala permasalahan dengan orang lain, sungguh-sungguh merindukan ada pemulihan, atau justru kita lebih mengedepankan kepentingan diri kita, sehingga dalam konflik kita digerakkan oleh emosi, digerakkan oleh dendam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konflik bukanlah satu pertarungan tentang siapa yang menang atau kalah. Justru adalah satu kesempatan untuk bertumbuh, bahkan saling memulihkan. Dan memuliakan Tuhan. Biar ini yang kita ingat dalam dinamika kehidupan kita bergereja. Saya yakin kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara sifat sangat berbeda. Secara pola pikir sangat berbeda. Mungkin itu semua yang membuat rentan kita mengalami
cekcok, konflik. Tetapi kala konflik itu diizinkan terjadi, selalu ingat bahwa itu bukan berbicara tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi bagaimana akhirnya ada kesempatan yang Tuhan mau lihat. Apakah kita pakai itu justru untuk bertumbuh, saling memulihkan, memuliakan Tuhan, atau justru untuk mempermalukan orang lain. Justru untuk mengedepankan hakku. Untuk memuaskan hasratku, hasrat kesal, hasrat amarah. Bapak Ibu, dalam hidup kita kalau mungkin kita masih sulit ya. Ingatlah kembali kepada Kristus Tuhan kita. Allah yang telah menebus setiap kita. Bahwa hukuman yang seharusnya kita terima telah Ia tanggung. Di situ terkandung keadilan. Dengan satu tujuan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah kasih-Nya. Maka seharusnya kita diingatkan. Bahwa pemulihan kita sendiri itu pun adalah hasil pengorbanan Kristus. Kalau hidup kita sudah menerima kasih dan keadilan itu, seharusnya wajar setiap kita pun mau menjadi saluran kasih dan keadilan bagi orang lain. Ingat akan Kristus yang telah rela berkorban bagi setiap kita. Menyatakan keadilan dan kasih-Nya bagi setiap kita. Sehingga kita bisa menghidupi keselamatan, menikmati anugerah tersebut. Maka seharusnya kasih dan keadilan itu pun kita salurkan dikala konflik terjadi, permasalahan terjadi dalam hidup kita, dalam pengalaman kita bergereja, dalam aktivitas pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal pemulihan relasi, perlu kita ingat keadilan tanpa kasih bisa merusak relasi. Dan tentu itu kita tidak inginkan. Sedangkan kasih tanpa keadilan tidak membangun relasi. Karena itu marilah setiap kita sebagai umat Allah mempraktikkan kasih dan keadilan secara seimbang agar tercipta pemulihan sejati di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakui keterbatasan dan kelemahan setiap kami. Bahwa dalam hidup kami, mungkin kami lebih sering mengedepankan apa yang menjadi kepentingan diri kami. Sehingga kami lupa untuk menghidupi kasih, untuk menghidupi apa yang adil. Untuk itu biar Tuhan yang mampukan setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga di tengah-tengah kehidupan bergereja atau dimanapun itu kami bisa tetap menghadapi konflik dengan kasih dan keadilan. Dan dengan satu tujuan yang murni, dengan satu tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami hidupi. Dan kami boleh senantiasa setia memuliakan, meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.